Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamun ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, qudrat dan iradat Allah, kita dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah, amal ibadah kita diterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada tema kali ini kita masih melanjutkan tema sebelumnya, yakni karakteristik hukum Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, ada dua yang sudah saya sampaikan berkaitan karakteristik hukum Islam, yakni yang disebut dengan adam taklif, bahwa hukum Islam, syariat Islam itu pertama karakternya bukan untuk mempersulit, ya sebaliknya untuk mempermudah, itu karakternya. Yang kedua adalah adam al-haraj. Al-haraj itu yang kita sebut dengan secara gradual, secara bertahap, sehingga hukum Islam itu diberikan kepada umat Islam, umat manusia itu secara proses, secara bertahap. Ini kaitannya dengan ayat Al-Quran mengharamkan khamar. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang berkaitan pengharaman khamar. Secara proses, awalnya Nabi tidak melakukan, tapi juga Nabi tidak melarang. Yang kedua dijelaskan bahwa kalau sedang mabuk jangan melakukan perbuatan sholat, atau kalau sedang mabuk jangan sholat. Yang ketiga, judi dan khamar itu ada manfaat dan mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian ayat selanjutnya itu menjelaskan bahwa khamar, judi itu termasuk perbuatan setan, maka hendaklah kamu menjauhinya. Jadi itu yang disebut dengan prosesnya itu secara gradual, secara bertahap. Kenapa? Karena memang tradisi, merubah satu tradisi itu sangat sulit. Apalagi memang Arab jahiliyah pada waktu itu hobinya minum khamar. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, biasanya orang penduduk satu daerah itu yang hobi minum khamar itu kan daerah dingin. Ini kebalik, Arab itu panas, padang tandus gersang, tapi mereka hobinya minuman khamar. Maka karena itu sudah menjadi satu tradisi, dan Islam ingin merubah tradisi itu sehingga message-nya Islam itu bisa diterima oleh orang Arab pada waktu itu, perlu dengan proses. Maka karakteristik hukum Islam itu yang pernah saya sampaikan pada waktu lalu adalah secara berproses.
Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan karakteristik atau ciri khas daripada hukum Islam itu. Yang ketiga selanjutnya adalah bersifat ta'abbudi dan ta'akkuli. Secara gampang kalau mau dipahami, ta'abbudi itu memang Islam itu doktrin. Ya, ta'abbudi berasal dari Allah, dari syariat, dan harus memang diikuti tanpa ada perubahan, tanpa ada penambahan. Itu yang disebut dengan ta'abbudi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ta'akkuli. Jadi beragama Islam itu bukan hanya bersifat doktrin, tapi bersifat rasional. Artinya berislam melalui olah pikir akal manusia. Ta'abbudi itu apa yang sudah ada di Al-Quran dan hadis itu harus ikut. Sholat itu subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Sholat mesti menghadap kiblat, haji mesti ke Mekah, nggak bisa di tempat lain. Itu memang ta'abbudi, nggak bisa di kotak-katik. Makanya tidak ada pemindahan untuk mengerjakan ibadah haji ketika terjadi COVID kemarin. Maka kalau memang terjadi COVID, maka hajinya nggak boleh di daerah, di negara masing-masing, tetap harus ke sana. Dan kalau memang tidak bisa mengerjakannya karena ada satu hal, maka gugurlah kewajiban mengerjakan haji itu. Termasuk ibadah umroh. Umroh itu juga ta'abbudi. Arti ta'abbudi itu memang tidak boleh ada kreativitas manusia di situ. Ya, sehingga harus di sana rukun-rukunnya apa saja dan segala macam, itu yang disebut dengan ta'abbudi. Sehingga bahasanya kalau dalam Al-Quran sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Itu yang disebut dengan ta'abbudi. Tapi ada juga bukan yang bersifat ta'abbudi, tapi ta'akkuli. Seperti Islam mengajarkan silaturahim, itu dianjurkan. Tapi bagaimana tata cara silaturahim itu kan butuh kreativitas akal manusia. Ya, dulu masa dulu dengan masa sekarang itu silaturahim sangat beda. Tata caranya ataupun teknikanya itu beda. Tapi esensi tetap sama, bahwa Islam mengajarkan untuk kita bersilaturahim. Masa-masa dulu yang namanya kalau kita punya hajatan, contohnya kalau kita punya hajatan, ngundang orang kan nggak segampang seperti sekarang ini. Dulu mesti dibuat undangan, datang ke rumahnya, ya macam. Tapi karena waktu berkembang, ya sesuai dengan kebutuhannya, maka itu tidak bisa dilakukan lagi. Tapi tetap yang namanya silaturahim itu tetap harus dikerjakan. Esensinya harus, tapi bagaimana caranya itu butuh kreativitas manusia. Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi bagaimana tata cara menuntut ilmu itu butuh kreativitas manusia. Ya, kalau dulu orang nggak pernah kenal ya namanya menuntut ilmu itu pakai slide, fokus dan segala macam. Sekarang itu sudah bisa kita nikmati. Bahkan kalau dulu nggak tahu istilah online offline itu, yang namanya ngaji contohnya, pendidikan seperti pendidikan informal yang namanya ngaji ya di masjid ketemu ustaz, ketemu jamaah, itu ngaji. Yang namanya kajian-kajian online itu kan nggak kebayang gitu. Tapi bagaimana menuntut ilmu itu tetap jalan, misinya kena, tapi bagaimana caranya itu butuh kreativitas manusia. Maka yang disebut dengan kreativitas manusia itu terkadang memang itu berbeda. Maka oleh karena itu tolabul ilmi itu menjadi satu kewajiban, itu ibadah. Tapi bagaimana tata caranya itu
diserahkan kepada kreativitas manusia. Imajinasi manusia itu sangat dibutuhkan di situ. Nah, itulah yang disebut dengan ta'abbudi dan ta'aqquli. Maka nanti dalam segala kehidupan kita dalam hukum Islam itu bisa diklasterkan, bisa dikelompokkan mana yang ta'abbudi, mana yang ta'aqquli. Sholat itu ta'abbudi, nggak ada tawar-tawar lagi. Ya, bagaimana tata cara sholatnya itu baru nanti itu juga ta'abbudi, harus sesuai dengan aturan. Nah, jadi bagaimana sholat, nggak ada sampai kapanpun yang namanya sholat itu tetap 5 kali. Nggak ada, nanti ada fatwa ulama tentunya untuk tahun 3000 sekian tentunya, karena manusia bersibuk kerja maka sholat itu cuma sehari 2 kali. Oh, nggak bisa, itu tetap namanya itu nggak bisa dikotak-katik. Jadi itu yang disebut dengan ta'abbudi, itu doktrin. Sholat itu bagaimana tata caranya, sholat pakai menutup aurat dan segala macam, rukun sholat ada berapa, itu kan dasarnya itu ada. Makanya berkaitan tentang ibadah sholat itu, apalagi Nabi sudah pernah mengatakan dalam hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku pernah sholat. Makanya nanti kalau dalam kajian hadis tentang sholat itu lebih banyak hadisnya yang disebut dengan hadis fi'li. Hadis fi'li itu hadis yang Nabi mengerjakan, sahabat ikut. Karena memang unik, perintah sholat itu banyak di Al-Quran, tapi tata cara sholat tidak dijelaskan di Al-Quran. Ya, beda dengan wudhu. Kalau wudhu, perintah wudhu ada, tata cara wudhu ada. Al-Maidah ayat 6. Ya, itu jelas. Tapi kalau yang namanya sholat, hanya Allah menginformasikan seperti firman Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Tapi bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan lagi di Al-Quran, tidak dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Maka dijelaskannya di mana? Di hadis. Maka nanti ada kapan-kapan kita bahas, ada yang kita kenal dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Maka dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Maka antara Al-Quran dengan hadis integriti menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Perintah Allah berkaitan zakat itu banyak di Al-Quran, tapi tata cara zakat tidak dijelaskan. Dijelaskan di mana? Di hadis, seperti zakat fitrah. Begitu juga dengan perintah sholat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kerjakan sholat, tapi tidak dijelaskan. Maka dijelaskan melalui hadis ataupun sunnah yang kita kenal dengan sunnah fiqhiyah, hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Maka karena hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi, maka terkadang beda antara hadis yang lain dengan satu hadis yang lain. Itu uniknya. Contohnya dalam masalah perbuatan sholat Nabi saja, yang paling gampang itu ketika kita mau sujud itu, ketika selesai iktidal, sami Allahu liman hamidah itu yang turun ke tempat sujud tangan dulu atau dengkul dulu? Oh, belum tentu. Itu ada variasi dan hadisnya sama-sama sahih. Nah, maka itu coba di cross check dalam kitab hadis Bulughul Maram, di riwayat sahih sama-sama Bukhari Muslim seperti Abu Dawud juga ada. Kalau hadis yang bersumber dari Wa'il bin Hujr, itu Nabi itu ketika sujud yang turun itu bukan tangan dulu tapi dengkul. Jadi yang turun itu ya istilahnya dengkul sini Pak ya. Supaya gampang aja, dengkul yang turun dulu. Ya, itu Wa'il bin Hujr. Tapi kalau hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi itu ketika turun ke tempat sujud, yang turun duluan bukan dengkul tapi adalah tangannya. Dan itu hadis sama-sama sahih. Ternyata setelah di cross check dalam ilmu rijalul hadis itu, ulama itu mengatakan bahwa
Ternyata kalau hadis yang bersumber dari Abu Hurairah itu, Nabi itu yang turun ke bawah itu adalah tangan dulu, karena itu Nabi usianya sudah tidak muda lagi. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari segi usianya, karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang Islamnya itu tidak lama. Tapi setelah beliau masuk Islam, selalu kehidupannya 24 jam selalu mendampingi Nabi. Maka menurut ulama itu diprediksi ya istilahnya, bahwa ketika dia Abu Hurairah mendampingi Nabi itu karena sudah tidak tua lagi, maka yang diturunkan atau yang sujud itu duluan bukan dengkul, itu adalah tangan. Tapi ketika wahyu muncul dia sudah, maka dia turun dulu adalah dengkul. Jadi terserah Bapak. Yang nggak ada dasarnya kalau jidat dulu turun itu nggak ada. Itu bid'ah, itu jelas bid'ah, itu nggak ada. Langsung jidat dan kening itu nggak ada. Jadi itu ada hadis. Makanya saya tetap menyarankan baca hadis itu jangan satu saja. Problem pemahaman keislaman kita kan seperti itu. Bacanya satu, apalagi ngajinya sama ustaz yang satu itu aja. Nah, itu parah hidup tuh. Problemnya kalau seperti itu sempit nanti. Maka orang hadis itu kan banyak, buku hadis itu ada 9. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Karena Bapak Ibu sekalian, nanti di Bukhari ketemu, di Muslim enggak, di Muslim ketemu, di Abu Daud enggak, di Abu Daud ketemu, Nasai enggak. Jadi seperti itu. Maka itulah hebatnya itu keislaman, khazanah keilmuan kita. Makanya membaca hadis itu jangan satu referensi saja. Nah, baca buku-buku hadis yang lain. Yang jadi problem itu ketika kita hanya baca satu hadis, dianggap gak ada hadis yang lain. Nah, ini parah. Ini yang menjadi problem berpikir itu secara sempit itu. Problemnya kan di situ. Nah, contoh lagi. Makanya termasuk wudhu tadi juga Nabi mempraktikkan. Itu kalau kita dalam riwayat juga hadis Bulughul Maram itu dijelaskan. Nabi itu ketika wudhu, ketika membasuh telinga dan kepala itu airnya satu paket enggak? Artinya untuk kepala sendiri, untuk telinga sendiri. Nah, ternyata ada beberapa versi. Kalau versinya lah satu mengatakan bahwa Nabi itu berwudu antara air untuk menyapu ke sebagian kepala dengan telinga itu satu paket. Jadi begini ceritanya. Jadi begini, setelah itu baru begini. Itu satu. Yang lain biasa ambil satu untuk kepala sekali, baru setelah itu ambil untuk telinga. Adalah satu lagi versi hadis. Jadi Nabi itu setelah menyapu telinga ini, Nabi itu membasahi dan di tengkuk itu dibasahi. Nah itu jadinya makanya banyak membaca literatur hadis supaya nggak gampang nyalain orang, itu aja. Ya, permasalahan nanti hadis yang satu mengatakan ulama itu sahih, yang satu menganggap ulama itu dhaif. Nah ini menjadi masalah lagi. Arti masalahnya adalah disitulah bahwa kita harus cerdas menyikapi perbedaan pendapat itu. Nanti ulama ini menganggap hadis itu dhaif, ulama yang satu menganggap hadis itu bukan dhaif tapi hasan. Kalau hasan, hadis itu boleh dipegangi karena memang itu runtutan hadis yang hampir mendekati sahih. Jadi seperti itu. Maka itulah yang disebut dengan ranahnya khilafiyah. Kalau sudah ranahnya khilafiyah, nggak bisa disatukan. Itu namanya ide yang buang-buang umur. Ya memang kalau wilayahnya khilafiyah, ya silakan, itu memang wilayahnya khilafiyah. Sama juga dalam hadis berkaitan tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram contohnya. Itu kedua tangan kita itu mau arahnya kemana? Ke sini kah atau ke sini? Ternyata memang ada dua riwayat. Ada satu riwayat mengatakan Nabi itu takbir begini, pas dada dari begini. Ada satu riwayat seperti Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i bukan begini, tapi begini, ujung jarinya, jempolnya di bawah telinga. Itu clear. Nah, silakan saja. Nah, jadi itulah kita supaya memahami keislaman itu secara utuh. Jadi pada akhirnya ngaji itu jangan nanggung. Kalau Islamnya nanggung, ini kadang problem. Nanggung. Ya berdiri tidak, duduk tidak.
Jadi antara berdiri dan duduk itu agak repot. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana berkaitan hadis Nabi itu. Maka kalau sudah hadis fi'liyah, apa yang diperbuat Nabi, sudah Nabi jelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Abu Bakar di belakang berjamaah. Nabi sebelum baca Fatihah baca bismillah. Satu riwayat mengatakan sahabat yang lain Nabi tidak baca bismillah. Itu memang riwayatnya seperti itu. Nah, Ustaz yang ini kan sahih ya, tapi ada ulama mengatakan itu tidak sahih, itu dhaif. Ya sah-sah saja. Maka yang cerdas adalah yang disebut dengan bagaimana kita legowo, bagaimana kita toleransi saja ketika memang itu wilayahnya khilafiyah. Jadi seperti itu. Sama juga, ini sekedar tambah wawasan saja Pak. Di hadis itu dijelaskan laqinu mautakum yasin. Ya, atau laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mautakum. Yasin, baca Yasin atau la ilaha illallah. Mautakum itu kalimatnya masdar. Sehingga kalau masdar makanya tidak pakai masa. Maka menurut satu paham, bacakan Yasin baik dia sebelum meninggal ataupun setelah meninggal. Jadi kata hadisnya seperti itu. Tapi ada ulama mengatakan yang namanya membaca Yasin disuruh Nabi itu bukan setelah wafat, tapi ketika mau wafat. Silakan saja. Ya udah nggak usah berantem dah, nggak usah ngotot gitu. Sekarang ini kan Islamnya bukan Islam rasional, tapi Islam emosional. Apalagi kalau pokoknya Ustaz, kalau udah Islam pakai pokoknya udah bahaya gitu. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, nah tadi sudah dijelaskan ciri khas atau karakteristik hukum Islam itu adalah yang selanjutnya tadi adalah ta'abbudi dan ta'attuli. Ya, ta'abbudi itu bahasanya bahwa kita terima apa yang sudah dijelaskan, gak ada kreativitas akal manusia lain. Tapi kalau ta'attuli itu ada. Selanjutnya karakteristik hukum Islam itu adalah at-takammul. Takammul itu menyempurnakan. Maka Bapak Ibu sekalian, syariat Nabi, syariat Islam yang dibawa Nabi itu bukan agama baru. Agama yang sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad, sejak Nabi Adam. Kenapa? Karena esensi semua agama itu kan kalimatnya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka semua agama esensinya sama. Cuma di masa Nabi lah menyempurnakan. Jadi agama-agama sebelum Nabi itu belum sempurna, maka disempurnakanlah ajaran agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi Muhammad membawa ajaran baru, bukan. Justru kalau ajaran Nabi Muhammad, ajaran agama baru, itu heran kita. Berarti ada problem, berarti Tuhannya beda. Justru maka syariat Islam yang ada di masa Nabi, karakteristik itu adalah at-takammul. Takammul itu menyempurnakan. Setelah Nabi Muhammad sudah sempurna, nggak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Karena apa? Nabi itu dikenal atau kita pahami yang disebut dengan khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul. Selesai. Maka oleh karena itu Nabi itu penyempurna, bukan pembenar. Jadi bukan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu agama yang benar. Justru semua Nabi yang sudah diutus Allah dan Rasul untuk umat manusia, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu sama. Ya, umat-umat Nabi juga pernah puasa, umat-umat Nabi sebelumnya pernah sholat, ibadah-ibadah yang lain, haji juga ya, tawaf ya. Tapi pada masa Nabi Muhammad itu adalah penyempurnaan. Jadi pada masa Nabi Muhammad disempurnakanlah ajaran Islam itu. Maka dijelaskan karakteristik hukum Islam selanjutnya adalah at-takammul. Ya, at-takammul itu adalah penyempurna. Kemudian ada
karakteristik hukum Islam itu adalah lokalistik. Lokalistik itu lokal. Ya, sehingga apa? Ajaran Islam seperti berkaitan tentang penetapan waktu sholat. Itu kan lokalistik. Ya, tidak bisa disamakan di satu daerah dengan daerah yang lain kapan waktu sholat itu. Tetap bagaimana di mana kita berada, disitulah waktunya. Jadi itulah yang disebut dengan lokalistik. Selanjutnya adalah bahwa karakteristik Islam itu berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, berubah artinya kalau memang itu menjadi satu kebutuhan, itu pasti berubah Islam itu. Maka ada satu kaidah fikih itu, hukum Islam itu berubah sesuai dengan keadaan zaman dan masa. Itu berubah. Ya, yang nggak berubah itu syariat Islam. Sampai kapanpun Al-Quran dan Sunnah gak akan berubah lagi, gak akan nambah. Ya, kenapa? Itu sudah final. Jadi selama ini kita selalu mensamakan antara fikih dengan syariat Islam. Nah, kalau fikih itu bisa berubah, tapi kalau syariat Islam gak akan pernah berubah. Dari dulu Al-Quran dan Sunnah itu ya sudah seperti itu, sampai kiamat gak akan pernah berubah. Tapi bagaimana penafsiran ulama atau yang kita kenal dengan fikih itu bisa berubah. Ya, contoh yang pernah saya jelaskan, di masa Covid itu sholat jaga jarak, itu fikih. Syariatnya sholat, kan seperti itu. Ya, maka kalau fikih itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, tapi bagaimana syariat Islam itu gak akan pernah berubah. Maka nanti Bapak Ibu di beberapa literatur coba dibaca aja, di media online juga ada perbedaan antara fikih dengan syariat Islam. Syariat Islam itu ya abadi, kekal. Syariat Islam itu ya semua manusia, umat Islam itu ya sama sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana kita berfikih itu beda. Nah, jadi istilahnya bagaimana kreativitas di situ itulah butuh fikih. Jadi dengan demikian fikih itu bisa berubah. Buktinya apa? Masa Covid sudah selesai, maka sholat nggak boleh jaga jarak lagi. Ya, itu namanya fikih. Ya, kemudian nanti bisa saja berubah-ubah lagi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana syariat Islam itu enggak tergantikan lagi, sehingga Al-Quran dan Sunnah yaitu syariat. Ya, maka Bapak Ibu kalau berbicara syariat Islam ya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah fikih itu ranahnya berbeda. Makanya fikih itu pasti berbeda. Yang enggak berbeda adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, lebih mengkerucutnya lagi, fikihnya orang Indonesia itu beda dengan fikihnya orang Saudi. Tapi ya syariat Islamnya tetap sama. Lo kok bisa Ustaz? Ya beda, bisa. Ya contohnya bagaimana fikih orang Indonesia berkaitan tentang fikih wakafnya, bagaimana tentang fikih zakatnya, itu kan beda. Jadi makanya Bapak Ibu, nanti kalau kita lihat fikih tentang pernikahan, maka undang-undang pernikahan itu beda antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya, karena itu wilayahnya fikih. Jadi itu harus dipahami. Kita selama ini belum bisa membedakan mana yang fikih, mana yang wilayahnya itu adalah syariat Islam. Nanti kapan-kapan kita bahas Pak ya, perbedaan antara syariat Islam dengan fikih. Sehingga yang terjadi perbedaan itu sekarang itu adalah fikih, bukan syariat. Jadi seperti itu. Yang seringlah, yang klasik lah, azan Jumat 2 kali itu kan fikih. Tapi tetap azan Jumat itu mesti, ya begitu. Zikir setelah sholat mau sir atau jahar itu fikih. Tapi syariat Islamnya habis sholat harus zikir. Nah, bagaimana tata cara zikirnya itu beda-beda. Jadi seperti itu. Nah, ini sekedar menambah wawasan bagi kita Bapak Ibu sekalian, sehingga
karakteristik pembahasan kita hari ini, karakteristik hukum Islam itu selanjutnya tadi sudah dijelaskan, itu berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi masalah fikih ya, itu apa? Makanya kan ada dalam buku fikih kontemporer Yusuf Al-Qaradawi itu banyak menjelaskan fatwa-fatwa beliau. Apalagi nanti dalam fikih kedokteran itu sangat banyak hal-hal yang baru, ya, yang dulu nggak pernah ditemukan. Apalagi kalau yang sekarang itu fikih yang kekinian itu masalah jual beli online. Nggak akan pernah terjadi di masa Nabi namanya jual beli itu pakai aplikasi, itu nggak akan pernah. Ya, Nabi belum ada dulu, GoFood itu belum ada di masa Nabi. Adanya kan pada masa sekarang. Itu kan fikih. Ranahnya bagaimana tetap jual beli itu terjalin. Yang penting jangan terjadi penipuan, jangan terjadi judi, jangan terjadi riba. Jadi itu yang kuncinya. Jadi seperti itu. Maka itu fikih. Jadi kalau fikih itu ya sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi nanti kalau dibaca dalam fikih-fikih kedokteran itu ya, saya kan ngajar di fakultas kedokteran itu sangat banyak itu terjadi hal-hal yang beda ya. Itu bagaimana cloning, bagaimana aborsi, bagaimana sewa rahim dan segala macam, transplantasi anggota tubuh macam itu hal-hal fikih, dan itu kan harus dijawab karena itu menjadi kebutuhan hajat manusia. Maka oleh karena itu dibutuhkan yang kalau di Indonesia itu namanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, bagaimana jual beli online, ya, nggak kenal siapa penjual, nggak kenal pembeli, ya Bu ya, kan nggak kenal bagaimana akadnya. Ya akad itu kalau sudah kita itu sudah akadnya. Ya, sama juga kalau transaksi zakat, ya enggak, siapa muzakinya nggak ketahuan, siapa mustahaknya, yang penting zakat secara online kan seperti itu kan, tinggal kita transfer, itu kan hal-hal yang kekinian. Jadi itu berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi dengan demikian Islam itu sangat luar biasa. Islam itu bukan agama yang kaku. Islam itu agama yang elastis. Islam itu agama yang dinamis, nggak statis tuh. Islam akan hadir dimanapun masa itu ada. Ya, jadi itu istilah saya, Islam itu dinamis. Sehingga apatis, maka Islam itu tidak mandek, tidak stuck. Tapi Islam itu dinamis, sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan manusia. Sampai di sini Bapak Ibu sekedar pengantar. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau hadis itu mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat saja
nanti kan nggak ada di Al-Quran atau di hadis kan, yang mungkin kalau bentuk jenis sampahnya beda gitu, tapi secara dasar itu sebenarnya sudah ada. Selain itu harus dianalogikan kepada hadis-hadis ataupun Al-Quran yang ada. Kenapa di mana ada beberapa hadis kontemporer yang terkait dengan video terbaru dari hadis kontemporer terkait hadis itu yang justru kalau dilihat di Al-Quran itu beda gitu Pak. Nah, apa Pak yang begitu? Ya, pertama bahwa bicara tentang fikih kontemporer, selama itu kalau dikategorikan berbeda dengan Al-Quran, itu jelas fikihnya salah. Kalau memang berbeda, betul signifikan berbeda dengan Al-Quran, itu pasti fikih kontemporer salah. Saya yakin itu pasti salah. Gak akan mungkin fikih kontemporer terjadi kalau berbeda dengan Al-Quran. Contohnya tadi sholat di Al-Quran jelas wajib. Muncul fikih kontemporer, udah sholat jadi 2 kali saja satu hari, itu jelas nggak akan mungkin. Fikih kontemporer sampai kapanpun tidak akan pernah berbeda dengan Al-Quran. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Dan kalau nanti fikih kontemporer berbeda dengan Al-Quran, ini bahaya. Nah, jadi justru fikih itu adalah hal yang menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Tapi kalau memang sudah jelas di Al-Quran, itu nggak perlu dijelaskan lagi Pak. Makanya nanti Pak, fikih itu munculnya ranahnya memang di Al-Quran belum jelas. Contoh, bagaimana makanya nanti ijtihad. Nah, ini nanti kajinya ke usul fikih. Ijtihad itu adalah hasil jeripaya para ulama memahami, menafsirkan, menggali apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Maka dijelaskan melalui proses ijtihad, maka hasil ijtihad itu fikih. Sehingga muncullah kalau yang lebih gampang antara fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Hambali dan fikih Maliki. Tapi fikih yang ada itu tidak akan pernah berbeda dengan yang sudah jelas di Al-Quran. Semua fikih yang sudah dijelaskan tadi tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan bertentangan, ini juga bahaya juga. Itu tidak ada bertentangan. Oke, Pak. Yang kedua adalah, saya sependapat dengan Bapak tadi bahwa yang namanya game, rokok dan segala macam. Tapi saya rokok nggak mau menjawab ya, karena itu wilayahnya khilafiyah. Nanti saya jawab di sini, ternyata kita juga rokok, jadi begitu. Tapi saya ingin jelaskan. Kalau saya ditanya Ustaz merokok gimana, saya akan menjawab kalau memang yang belum merokok sudah nggak usah merokok. Kalau yang sudah merokok dikurangi merokok dari 1 bungkus menjadi 2 bungkus, jadi kurang maksudnya, bukan maksudnya dikurangilah, biasanya 1 hari 2 bungkus jadi 1 bungkus. Bu, saya mau nanya, ibu kalau punya suami merokok demen suka nggak? Itu jelas. Jadi seperti itu. Makanya oleh karena itu saya tetap mengenalkan, usahakan hidupku jangan merokok. Ya, supaya apa? Supaya tadi, ya pasti kita supaya saya dari segala macam. Ya, walaupun itu nanti antara NU dengan Muhammadiyah itu berbeda. Muhammadiyah jelas menurut fatwanya merokok itu hukumnya haram. Saya ingat Pak, ini sekedar anekdot. Di Muhammadiyah itu kan almarhum Pak Malik Fajar. Itu perokok berat itu ngajar di kelas. Satu-satunya dosen almarhum itu yang pintunya nggak ditutup, ruang AC cuma beliau. Jadi ketika beliau itu Muhammadiyah itu ya. Jadi ketika ditanya, Prof, kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Itu mereka nggak nanya sama saya. Kalau nanya sama saya bolehkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau istilahnya Pak, di Muhammadiyah itu ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki. Kalau mazhab Malikinya Pak Malik Fajar, maka boleh. Kalau mazhab Syafi'inya Pak Syafi'i Ma'arif, itu mengharamkan. Jadi seperti itu. Dua-duanya almarhum ya. Ini sekedar. Tapi saya tetap mengatakan janganlah merokok. Oke, karena itu perbuatan yang dikategorikan gak manfaat. Oke. Kemudian berkaitan bagaimana. Yang penting begini Pak,
kita punya konsep hindari perbuatan yang mudarat, hindari perbuatan yang tidak bermanfaat, sehingga kalau kita terjatuh kepada perbuatan yang tidak bermanfaat, itu menjadikan bagaimana diri kita itu menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka tadi saya ditanya bagaimana merokok, saya tetap mengatakan hindari merokok. Hindari merokok itu pasti, karena lebih banyak manfaatnya tidak merokok dengan yang merokok. Jadi seperti itu. Nah, kedua apa tadi Pak? Lupa saya ketiga. Yang ini Pak, yang terkait dengan ada wanita orang tua memberikan. Nah, itu kalau masalah berjilbab, berhijab itu wajib. Itu jelas Al-Qur'annya. Ya, bahwa termasuk karena perintah Allah wajib menutup aurat. Ya, bagi laki dan perempuan. Nah, berkaitan dengan bagaimana ketika perempuan membuka atau tidak memakai hijab, ketika sehingga kelihatan rambutnya, saya mengatakan bahwa hijab itu hukumnya wajib. Kalau ada ulama yang mengatakan hanya segelintir orang mengatakan tidak wajib, itu saya pikir perlu dikoreksi kembali. Kan seperti itu. Jadi perintah Islam yang namanya berjilbab atau berhijab itu hukumnya wajib, karena rambut termasuk aurat. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan tentang cadar dan segala macam, itu fikih. Nah, kenapa? Karena memang terjadi perbedaan pendapat ulama apakah cadar dan niqab itu wajib atau tidak. Tapi kalau berhijab tadi itu punya wajib. Itu syariat. Itu nggak bisa itu sudah pakemnya seperti itu. Nah, jangan istilahnya anak saya nggak pakai hijab, ya, jangan seperti itu. Berdalil hukum itu bukan berdasarkan praktek kita, tapi bagaimana ada standarnya, ada dasarnya baik dalam Al-Quran dan hadis ataupun menurut pendapat ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan berhijab tidak wajib, ya saya pikir saya paham siapa itu beliau pendapat pribadi. Ya, tapi kalau saya menganggap karena memang banyak ulama mengatakan bahwa perintah dalam Al-Quran juga bahwa itu termasuk aurat sehingga wajib ditutup. Cuman sekarang Bu, menutup aurat itu perempuannya juga nanggung-nanggung kadang pakai jilbab, maaf ya. Padahal seharusnya yang namanya hijab itu sampai kemari. Ini kan kadang enggak. Ya sudah. Jadi ini kadang jadi masalah. Tapi sudah dijelaskan tadi. Nanti di akhir zaman ketemu perempuan Aryan Al-Kasiyah. Aryan Al-Kasiyah itu gini, perempuan memakai baju, maaf, tapi telanjang. Itu tadi. Ya, jadi itu makanya ya tanggung jawab kita sebagai suami. Kalau istri itu diperingatkan supaya ya yu'alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, nasihat saja anak-anak kita. Ini kadang pakai jilbab kadang nanggung. Ya itu tadi. Jilbab ini. Apalagi kalau istilah masa dulu apa namanya jilbab. Nah, itu kan na'udzubillah itu. Ibu ya kalau punya anak gadis itu ya diperingatin lah, pelan-pelan lah. Ya. Awalnya dia nggak mau pakai jilbab, pakai sekarang nggak pakai, itu udah cakep. Pelan-pelan diajarin. Ya, namanya juga anak-anak kita, anak-anak remaja, ya, anak gadis itu kan masih labil kan. Itu harus ada controllingnya kita itu. Ya. Kalau mama ini pelan-pelan, ya. Nanti mudah-mudahan pelan-pelan nanti awalnya nggak mau pakai jilbab, suruh pelan-pelan mau. Ya, setelah sudah mau, jilbabnya belum benar menurut syariat Islam. Ya pelan-pelan diajari proses, apalagi anak-anak kita, anak-anak yang labil itu kan kadang seperti itu. Itu tanggung jawab kita ya. Kita sebagai orang tua menasihati. Nah, kita sebagai suami nasihat itu bini kalau pakai jilbabnya nggak benar kasih tahu. Karena bagaimanapun kita akan terseret nanti. Jadi seperti itu. You punya istri gimana? Terus jelas. Tapi itu proses. Ya Pak ya. Ini bicara pakaian ini ya Allah, sekarang itu jauh betul. Fashion sekarang itu
menunjukkan kadang bukan fashion yang Islami itu. Ya, kadang maaf, kita dianjurkan olahraga supaya sehat. Tapi kenapa kok senamnya mesti di pinggir jalan, mak? Terus saya bertanya, mungkin nggak ada fasilitas olahraga. Kan kalau dari minggu gini, hari Sabtu minggu, itu banyak tuh, Pak. Pakai jilbab juga, tapi kadang pakaiannya ya Allah seperti itu. Sedih kita lihat. Ya, berbentuk tubuhnya, itu kata Nabi, itu yang disebut dengan khasiat al-ariyat. Mereka berpakaian, tapi maaf seperti tidak berpakaian. Fenomena-fenomena itu tadi, senam pagi di pinggir jalan, yang bapaknya di belakang, mamanya di depan, Allah ya karim. Jadi seperti itu. Ibu ya, kalau mau olahraga ya, tapi jangan sampai mendatangkan. Jadi gitu Pak ya. Ini tanggung jawab bagi kita semua. Bicara keluarga, fikih keluarga itu ya itu suami, bapak, saya. Kadang kita kadang sering lalai di sini. Dan sering kecolongannya di keluarga itu Pak. Kalau kita ini sudah aman ini. Tapi bagaimana istri, bagaimana anak, wabil khusus anak. Wah itu tanggung jawab kita itu. Saya teringat ada satu riwayat ketika seorang bapak akan dimasukkan surga oleh Allah, si anak ngomong, Tuhan, bahasanya di bahasa gambar, jangan masukkan bapak itu ke surga. Kenapa? Karena dia tidak peduli waktu aku masih hidup di dunia. Nggak sholat dibiarin, buka aurat untuk aurat, bukan dibiarin saja. Itu kalau kita, saya yakin bapak semua kita keislamannya sudah aman Pak. Baca Qurannya, sholatnya, tapi kalau berbicara keagamaan, praktek keislaman di keluarga, tanya pribadi masing-masing aja Pak. Ya jadi itu, makanya Al-Quran sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, nggak selesai di situ, wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, perintah Allah, jaga dirimu. Nggak selesai di dirimu saja, wa ahlikum, keluargamu, suami, istri, anak cucu, naro, dari neraka. Apalagi kadang dia itulah gitu. Ya pelan-pelan Pak ya, insyaallah dengan mengajak mereka dengan cara pelan, insyaallah mereka akan baik. Terutama masalah hijab itu menjadi PR bagi kita semuanya. Begitu Pak ya, insyaallah keislaman kita baiklah dan keluarga, amin. Ada lagi Pak? Silakan. Yang senior dulu Pak ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya pendapat Pak Ustadz mengenai Islam Nusantara. Nah, bagaimana Pak? Yang cakep itu sebetulnya bukan Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Maksudnya itu, tapi kalau Islam itu tetap satu, nggak ada Islam Nusantara, Islam Jawa, Islam Aceh, Islam Betawi, Islam Jawa, Islam Batak, Islam Sunda, nggak ada. Islam itu tetap satu. Tapi itu tadi, bagaimana yang bersifat dengan ta'akuli tadi, tentu itu butuh kreativitas manusia. Di Saudi sana orang sholat nggak ada yang pakai baju batik Pak. Di kita pakai baju batik. Ini Nusantara ini kan, nggak ada ketemu di hadis tapi pernah pakai peci, nggak ketemu itu. Ya pakai peci, pakai belangko. Jadi Pak, saya luruskan saja, bagaimana yang dimaksud dengan bukan Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Tentu Islam di Nusantara itu berbeda dengan Islam yang di sana dalam yang disebut dengan ta'akuli. Hal pengalaman keislaman yang butuh kreativitas manusia. Ya, contohnya tradisi Lebaran makan ketupat itu kan Nusantara. Nggak ketemu itu dalil Al-Quran dan hadisnya. Kemudian kalau di Aceh lagi beda lagi tradisinya, mau Lebaran haji. Ternyata di Aceh itu lebih ramai Lebaran Idul Adha ketimbang Lebaran Idul Fitri. Itu kan namanya pengamalan praktek keislaman di
di Nusantara. Tapi yang bersifat ta'akuli, yang butuh kreativitas manusia. Jadi silakan saja Pak, tapi jangan diplesetkan Islam Nusantara itu. Jadi nanti kalau dia umroh bacaannya nyanyinya lagu Pancasila, itu nggak benar itu namanya. Karena dari kemarin Mas Hebo itu kan, jadi itu seperti itu. Jadi diluruskan juga, bukan Islam Nusantara tapi Islam di Nusantara. Begitu Pak dia, ya kayak macam kita ini. Islam di Nusantara, habis ngaji ada makanannya, nah ada kopi break, itu Islam di Nusantara. Ya ada tradisi mudik lebaran, itu kan cakep, nggak ketemu itu dalilnya di Al-Quran dan Sunnah. Ya tradisi macam hal itu positif saja. Begitu Pak Haji ya. Dan maksud saya gini Pak, seperti membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Nah itu jelas tidak boleh. Kan kelihatannya kan kesana sekarang ini mulai. Maka jangan diplesetkan sehingga sehingga itu menyalahi, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah ada pakemnya itu nggak boleh kotak-atik lagi. Ya, macam tadi baca Quran dengan langgam Jawa itu bukan Islam Nusantara, itu Islam bahaya namanya. Jadi yang maksud yang benar adalah pengamalan keislaman sesuai dengan Nusantara. Itu yang disebut dengan ta'akuli. Tapi kalau ta'abudi baca Quran sesuai dengan apa yang ada itu namanya ta'abudi. Begitu Pak ya. Nah, nanti kalau sesuai dengan Nusantara kita repot juga. Nah, itu yang diplesetkan itu bahaya. Jadi begitu Pak Dia. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya langsung aja mengenai wakaf. Di Arab itu kan kalau kita umroh itu kan ada hotel yang dikelola oleh, karena berdasarkan wakafnya Khalifah Utsman. Ya. Dan juga saya dengar di Al Azhar itu adalah badan wakaf terbesar di dunia. Betul. Saya tuh heran kenapa di Indonesia itu susah sekali mewujudkan mekanisme wakaf seperti yang ada di Arab, di Timur Tengah tersebut ya. Karena saya nggak tahu sepengetahuan saya gitu ya Ustaz ya, karena antara keinginan dengan praktek di lapangan itu berbeda. Saya waktu di Jawa Timur pernah didatangi oleh beberapa pengurus FUI yang datang ke saya minta tolong dibantu agar tanah-tanah yang sangat strategis di Kediri, di Malang, di Surabaya itu sangat strategis, itu bisa dikelola dengan baik. Tapi setelah saya lihat ternyata memang masalahnya itu ternyata di balik wakaf ini itu banyak urusannya, ada masalah keluarga, ada peruntukan ini, apalagi juga ada beberapa orang pengusaha yang ingin mengelola, tapi begitu dengar ini adalah ormas, bekas ormas, langsung dia tutup. Saya nggak mau daripada saya masalah itu dan hari gitu kan ya. Jadi susah saya untuk menawarkan tanah-tanah itu untuk dikelola. Ada yang ingin untuk rumah sakit, pendidikan, tapi nyatanya susah ya. Nah, saya hanya berpikir waktu seseorang itu meninggal wakafkan tanahnya, tapi kemudian tanahnya itu belum produktif sampai sekarang, apakah pahala itu mengalir? Apakah hitungan pahala itu jalan atau nunggu sampai wakaf itu jalan? Dan kalau nunggu ini persoalan di dunia ini ternyata waduh itu benar busuk di Indonesia nih. Begitu Ustaz, makasih. Ya, itu kan termasuk nanti apabila nanti manusia tidak mata benu Adam in qata amalu illa min salas. Mati manusia semua amal terputus kecuali 3. Satu diantaranya sedekatin jariyah. Sedekah jariah mengalir itu adalah al-waqf. Sebenarnya kalau mau aman, wakafkan ke Muhammadiyah, selesai. Itu kalau wakaf ke Muhammadiyah pasti akan dikelola dengan secara baik. Maka ada namanya amal usaha Muhammadiyah. Itu pasti dibuat ke sekolah, dibuat untuk kepentingan sosial. Ya, kadang problemnya kita wakaf ke satu tempat itu nggak produktif. Akhirnya, tapi menurut mazhab Syafi'i, memang selama itu wakaf sudah diniatkan wakaf, walaupun produktif nggak produktif itu tetap bermanfaat. Karena niatnya itu adalah wakaf. Problemnya kan itu kan kebijakan sekarang. Problemnya sekarang. Tapi kalau seseorang sudah berniat wakaf, maka itu tetap pahalanya mengalir.
Maka itu supaya lebih produktif, sehingga wakaf itu berproduktif untuk kebutuhan manusia. Sekarang saya informasi data terakhir itu di Muhammadiyah itu banyak wakaf-wakaf yang sudah tertata dengan baik. Dan kalau sudah tertata dengan baik, itu insya Allah aman. Maka di Undang-Undang Wakaf itu tahun 2004 itu memang regulasinya harus supaya begini, wakaf itu jangan terjadi gugatan di belakang hari. Sekarang problemnya kan gitu, Bapak ingat nggak Universitas Islam Sumatera Utara? Itu universitas terbesar swasta dulu waktu di Medan. Tapi akhirnya karena akte wakafnya nggak jelas. Dulu orang wakaf kan, ya udah wakaf pakai aja lah. Karena orang yang wakaf itu nggak berpikir nominal. Lah kalau sekarang itu wisu itu pendapatan per bulannya income itu sampai 5M, 6M. Makanya keluarganya, ahli warisnya berpikir. Akhirnya ribut sampai ke tingkat nasional itu. Makanya wisu sekarang pecah itu. Ada wisu Indo, ada wisu yang 3 Indo. Kalau wisu Indo yang di jalan apa itu? Saya kan asli orang Medan paham ya, di daerah kota itu kan. Jadi itu problemnya Pak. Maka kalau kita punya wakaf supaya produktif, wakaf kan ya saya bukan berarti tidak bukan Ustaz ini kelihatan Muhammadiyah, bukan. Saya ingin bagaimana wakaf itu tertata dengan baik. Maka wakafkan ke ormas seperti NU pun juga bisa, atau ke Muhammadiyah. Yakin insya Allah itu akan tertata dengan baik. Akan dijadikan amal usaha baik untuk sekolah RA. Jadi memang amal usaha Muhammadiyah itu satu di antaranya adalah dari sumber wakaf. Dan informasi terakhir saya dengar infonya itu Muhammadiyah lagi negosiasi bagaimana punya hotel di Saudi, di Mekah. Ya, itu tadi luar biasa kan seperti itu. Jadi harus produktif wakaf itu supaya lebih bermanfaat kepada orang lain. Tapi kalau ada wakaf yang tidak produktif, yang salah itu bukan wakifnya. Yang salah itu adalah yang penggunanya. Apakah itu tetap mengalir pahalanya? Iya. Menurut satu pendapat. Karena kalau sudah namanya wakaf, itu dia semua serahkan kepada Allah. Maka kalau ada pendapat mazhab Syafi'i yang saklek itu kalau benda yang sudah diwakafin itu nggak boleh diganti Pak. Memang harus betul-betul nunggu rusak. Wakaf di masjid ini karpet. Tahun 2019 ada wakaf karpet masih baru, sehingga tahun 2 ada renovasi, ada perombakan, sehingga karpet yang sudah ada ini nggak digunakan lagi, dimasukkan gudang. Nah ini menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Supaya terus bisa bermanfaat, maka bisa saja dilelang, diberikan ke tempat lain, hanya sekedar dipindahkan. Jadi seperti itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang sakit itu seperti itu. Intinya Pak, bagaimana problem wakaf itu sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah bukan wakifnya sebenarnya. Kalau kita lihat di ahli warisnya itu sebenarnya. Ya. Kalau sudah kita wakaf sesuai dengan SOP-nya, bagaimana wakaf itu harus ada nazir wakafnya, harus terdaftar. Saya yakin itu wakaf selalu bisa dipergunakan dan pada akhirnya tidak akan menjadi huru hara di kemudian hari. Yang menjadi problem di situ sekarang. Gitu Pak ya. Tapi biasanya kalau di Muhammadiyah wakaf serahkan ke mereka aman itu. Ya dikelola dengan karena memang manajemen Muhammadiyah ini luar biasa. Manajemennya itu terpusat. Jadi istilahnya kalau di Muhammadiyah itu yang kaya itu bukan pribadi, perserikatan. Jadi siapapun ketua nggak bisa menikmatinya. Dan yang unik ini Pak, jadi kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah ke daerah itu, mereka nggak dikasih fasilitas Pak, bukan disiapkan dari daerah, enggak, tiketnya sendiri. Bahkan nanti kalau ke daerah siapkan untuk donatur.
Jadi seperti itu. Makanya itu bedanya di Muhammadiyah seperti itu. Jadi mereka nggak ada istilahnya mesti pakai ini segala macam, nggak. Datang ke daerah, datang fasilitas sendiri, uang sendiri. Bahkan nanti kalau sudah di daerah ditodong, Pak, tolong Pak, oke, ya udah, mau nggak mau 10 juta, 12 juta. Jadi seperti itu. Makanya itulah kita, itulah kadang saya tidak menafikan yang lain. Kita melihat dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kegiatan untuk perserikatan itu luar biasa. Jadi kalau sudah diwakafkan atas nama perserikatan, insya Allah aman. Jadi seperti itu. Makanya wajar aset yang terdata sekarang di Muhammadiyah itu tahun 2019 itu hampir 500 T ya. Dan sekarang lagi, kan kemarin kan sudah ada ide untuk membuat bank Muhammadiyah, tapi pemerintah angkat tangan. Jangan ditarik uang kalian buat bank sendiri, nanti kami bisa boleh. Jadi seperti itu. Jadi gitu Pak Ibu sekalian ya. Jadi Pak, wakafkan ke perserikatan, insya Allah aman. Nah, jadi begitu. Itu saja Pak. Ya plus minus lah. Jadi seperti itu, dinikmati saja. Saya pikir cukup. Kalau mau ngobrol ringan nanti di luar gitu ya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ingatkan Pak, kapan-kapan kita lanjutkan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Insya Allah bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.